Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lang Proyek. Rekan-rekan YouTube, dalam pekerjaan pemancangan tiang pondasi bangunan tinggi di proyek biasanya menggunakan alat pancang berupa drop hammer. Berbeda dengan tempat saya bekerja, karena lokasi kerja berdekatan dengan pemukiman penduduk, jadi nggak bisa menggunakan drop hammer. Sebagai solusinya, alat pancang di sini menggunakan hydraulic static pile driver atau HSPD 250 ton. Cara kerja alat ini tidak menimbulkan getaran selama proses pemancangan karena menggunakan sistem hidrolis yang diberi beban berupa counterweight untuk menekan konkrit pile masuk ke dalam tanah. Bagaimana metode kerja pemancangan jack-in pile tipe HSPD ini? Berikut ulasannya. Tahap persiapan. Pekerjaan perataan lahan atau area kerja dengan alat ekskavator sebelum pemancangan. Surveyor melakukan marking dan setting out untuk menentukan titik-titik tiang pancang, sesuai gambar kerja atau shop drawing yang telah disetujui. Naik 2 cm 5 mili, naik turun dikit, sedikit, banyakan, dikit lagi, sip. Lokasi stockyard untuk penempatan tiang pancang diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi pemancangan, tujuannya untuk mempermudah mobile crane dalam mendistribusikan konkrit pile ke HSPD. Tiang pancang yang akan digunakan sudah melalui proses pemeriksaan, pastikan fisiknya harus dalam kondisi baik tanpa retak dan begitu juga dengan alat HSPD-nya. Setting posisi alat pancang HSPD dalam keadaan rata, dengan bantuan alat NIVO yang terdapat pada kabin operator. Dibantu dengan quarterpass yang diletakkan pada posisi longboat atau hasis panjang. Setelah tahap persiapan selesai, selanjutnya mulai tahap pelaksanaan pemancangan. Pemancangan dimulai dengan tiang pancang diangkat menggunakan service crane yang ada di HSPD, dan dimasukkan ke dalam lubang pengikat tiang, atau disebut clamping box. Kemudian sistem jack-in akan naik dan mengikat atau memegang tiang. Ketika tiang sudah dipegang erat oleh clamping box, maka tiang mulai ditekan tiap 1,5 meter. Di saat pemancangan dilakukan, cek verticality tiang pancang setiap kedalaman 0,5 meter sampai dengan 2 meter. Untuk mengetahui besarnya tekanan yang diberikan pada tiang pancang, di alat HSPD ini dilengkapi dengan manometer oil pressure yang terletak di ruang kontrol atau kabin. Terulas, ada terulas nggak? Terulas, yuk. Besarnya tekanan yang diberikan, kemudian dikonversikan ke pressure force dengan menggunakan tabel yang ada. Apabila clamping box hanya mampu menekan tiang pancang sampai bagian pangkal lubang mesin saja, maka penekanan dihentikan. Dan clamping box bergerak naik ke atas, untuk mengambil tiang pancang sambungan yang sudah disiapkan. Apabila dilakukan penyambungan pada tiang pancang,
Maka tiang sambungan atau upper pile, diangkat dengan bantuan servis kren dan dimasukkan ke dalam clamping box sama seperti awal pemancangan tiang pertama atau bottom pile. Bila tiang sudah dipegang erat oleh clamping box, maka upper pile mulai ditekan mendekati bottom pile. Hal ini dilakukan guna mempersiapkan penyambungan kedua tiang pancang dengan metode pengelasan. Sebelum pengelasan dilakukan, cek kembali verticality tiang pancang. Setelah pengelasan selesai, tiang kemudian ditekan kembali, hingga kedalaman yang direncanakan, atau sesuai dengan desain load atau beban rencana tiang pancang. Dan tahapan terakhir, seluruh hasil pemancangan setiap titik dicatat pada data pelling record, termasuk temuan permasalahan-permasalahan di lapangan. Pelaksana lapangan harus berkoordinasi dengan wakil pemberi tugas atau manajemen konstruksi, termasuk melaporkan temuan tersebut, agar diberikan solusi penanganannya. Jika permasalahan sudah teratasi dan pemancangan sudah mencapai kedalaman sesuai desain, proses pekerjaan terakhir adalah pemotongan tiang pancang, di mana tujuannya untuk mempermudah HSPD bermanuver, atau pindah posisi ke titik pemancangan berikutnya. Demikian ulasan singkat mengenai metode ini, semoga bermanfaat khususnya bagi rekan-rekan yang akan melaksanakan proyek pemancangan dengan menggunakan alat HSPD. Jangan lupa subscribe channel ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.